kondisi di Aceh itu betul-betul memprihatinkan. Saya hanya mau ingatkan kepada seluruh pemimpin atau siapapun yang punya tanggung jawab, ingat, pada waktunya kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian lakukan. Masih mumpung Allah beri panjang umur dan kesehatan. Bayangkan kalau kesehatan itu Allah cabut, anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya duduk di rumah dengan menonton TV, dengan kondisi semakin hari semakin memprihatinkan bagi rakyat Indonesia. Anda bisa berbuat apa? Anda hanya bisa menangis, tapi itu udah selesai, udah sia-sia. Sekarang kesempatan yang Anda berikan, harapan kita tuh pemimpin-pemimpin ada standby di tempat-tempat itu dan perhatian. Makanya jangan kaget kalau Anda suka mendengar pernyataan-pernyataan yang nggak penting keluar. Oh, itu musibah, hanya heboh di media sosial. Karena memang saya katakan saya lagi, rasa kemanusiaan kita ini udah benar-benar luar biasa mengerikannya. Tapi betul yang dikatakan Habib Ali tadi soal kelaparan ini soal bahaya ya kawan. Hari ini yang meninggal 1000, tapi kalau kelaparan dibiarkan 3-4 hari besok bisa 5000 yang meninggal gara-gara kelaparan, bukan gara-gara banjirnya, bukan gara-gara longsornya, bukan tertimbunnya saudara. Jadi sekali lagi, yuk mari sama-sama kita galang dana untuk Sumatera, baik itu Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, amin. Selanjutnya kita dengarkan laporan dari Habib Ali Al-Hamid selaku Ketua Hilal Merah Islam yang telah banyak berbuat di tempat-tempat bencana di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, untuk khusus bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Habib Ali silakan berikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa habibillahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ahibba'il kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, panjang umur sehingga kita masih dapat hadir di masjid. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Kita masih bisa hadir di tempat majelis ini mendapatkan arahan dari Habibana Habib Muhammad Siddiq bin Husin Syihab wa imamuna. Salawat serta salam dan guru-guru yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, Habib dan para tamu-tamu yang ada hadir di sini, minta maaf saya tidak menyebutkan kepada nama-nama antum semua, tapi tidak menghormati rasa hormat al-faqir pada antum semua, khususnya pada orang tua yang luar biasa yang anaknya akan menjadi saksi yang dan sudah selamat di dunia dalam mengawal seorang ulama dalam misi kemanusiaannya yang telah Allah panggil karena kecintaan Allah kepada mereka. Saya di sini akan memberikan laporan aktivitas kondisi dan aktivitas kita di beberapa titik musibah yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Ini laporan, ini yang Sumatera Utara, tapi saya gambarannya aja kurang lebih. Yang dilakukan oleh ikhwan kita di Aceh saat ini adalah seperti mungkin di media sosial yang antum lihat, bantuan-bantuan yang diberikan oleh tim FPI yang ada di Aceh, khususnya langsung oleh Tengku Muslim Habib. Beliau mengedrop makanan sembako di beberapa titik karena itu yang paling dibutuhkan saat ini, itu yang paling dibutuhkan. Walaupun kondisi atau harga seperti yang antum lihat, bagaimana Gubernur Aceh pun mewanti-wanti baik kepada warung-warung yang ada maupun Alfamidi, Indomaret untuk tidak menaikkan harga.
Tapi kita masih tetap mendapatkan harga-harga itu tetap masih naik walaupun sekarang lebih stabil, lebih membaik. Ada beberapa titik yang kita drop makanan atau sembako, salah satunya adalah Kabupaten Aceh Utara. Ini kita masih bicara Aceh dulu ya. Kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang yang viral, yang sempat terisolir. Kota Langsa, Kabupaten Biren, Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan masih ada beberapa titik lagi. Bahkan ada satu daerah yang Habib kita tidak sengaja ingin buka satu posko, ternyata posko itu menjadi tempat lalu lalang satu daerah yang terisolir. Jadi ketika mereka turun dari situ, mereka melewati tempat kita, mereka makan di tempat kita. Dan ketika dia pulang, kalau ada sembako yang bisa dia bawa itu sembako ke tempat mereka. Itu perjalanan berjam-jam untuk melewati atau turun dari pegunungan. Orang suka tanya, kenapa sih ada yang mengatakan kondisi saat ini kok seperti tsunami, bahkan lebih parah dari tsunami. Saya belum mengalami atau tidak mengalami ketika itu tsunami, hanya melihat dan apa yang dilakukan. Kita punya guru di sana mengerahkan relawan. Kalau di sini lebih letaknya kepada banyak Habib yang di hutan-hutan yang tinggal, dan itulah yang terjebak, dan itulah yang menjadi masalah, dan itulah yang dibutuhkan kecekatan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan itu tidak mudah untuk dilalui. Itu butuh dengan helikopter dan lain sebagainya. Itu kenapa dikatakan banyak kondisi yang saat ini masih memprihatinkan. Tadi malam kami berhubungan langsung dengan dengan saudara kita yang berhubungan dengan Aceh. Ada satu daerah namanya Gayo Lues. Ini kurang lebih dia tulis di sini Habib 2000 kakak. Saya tanyakan kepada dia, ini 2000 kakak atau 2000 jiwa? Dia katakan 2 desa hilang daerah situ. Berarti entah kemana dan apakah itu tertimbun dan lain sebagainya. Dan kalau kita hubungan dengan dia, dia harus ke rumah sakit dulu Habib. Apa kalau orang bilang tuh pakai Starlink. Jadi nanti dia ke rumah sakit, baru kita bisa hubungan sama dia. Begitu ada batas waktunya udah selesai, dia harus balik lagi ke desanya. Nah sekarang dia mengajukan lagi kepada kita bantuan. Ini titik lagi terbaru. Perjalanan kita ke sana menggunakan kendaraan mungkin makan waktu 8 sampai 10 jam. Yang biasanya bisa dilampau hanya urusan 2 jaman, 3 jaman. Ini bisa 8 sampai 10 jam. Dia mengajukan bantuan yang insya Allah akan kita realisasikan. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana mengedrop makanan, bagaimana mengedrop sembako, bagaimana mereka bisa makan. Jadi kita mengkondisikan dengan warga-warga setempat. Biasanya yang sudah-sudah kita yang menjadi tuan rumah, atau kita yang walaupun kita tamu, kita di sana menjadi tuan rumah yang memasak. Tapi tanpa disangka juga laskar kita pun secara umum di sana menjadi korban Habib. Jadi kita mendorong warga-warga setempat, mana yang sudah bikin tempat dapur umum, itulah yang kita supply. Untuk Aceh saat ini terus itu yang kita lakukan, dan juga kita memberi bantuan berupa obat-obatan seadanya yang ada di sana. Itu untuk Aceh. Untuk Sumatera Utara kita melakukan hal yang sama. Dapur umum membantu yang udah kita bikin 4 titik, maaf. Terus pembersihan masjid, dan juga baju maaf Habib, pakaian dalam wanita. Karena ini habis total. Istilahnya mereka banyak yang dalam kondisi memprihatinkan. Nah itu yang salah satu dilakukan. Dan juga dalam waktu dekat ini, karena hari ini hujan, kita lagi berusaha untuk mengebor air di satu masjid di daerah yang di daerah Sumatera Utara. Dan itu didukung benar oleh pemerintah setempat, bahkan aparat polisi pun yang ikut membantu maupun TNI juga berharap ada air di situ, air yang baru. Nah, cuman hanya problem barunya lagi apa? Minyak, bensin di sana luar biasa. Kalau ngantri itu berjam-jam. Kalau antum lihat di media sosial, itu kalau ngantri luar biasa. Kalau kita beli eceran kemarin sempat di harga 50.000 per satu botol aqua besar, yang kalau di Jakarta yang biasanya mereka jual 12.000. Sekarang udah agak turun di harga 30 sampai 25.000. Kalau tidak kita harus ngantri berkilo-kilo, 1 sampai 2 kiloan kurang lebih kalau ngantri. Cukup luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan minyak di sana udah stabil, saya juga nggak tahu yang mana yang stabil.
Tapi faktanya, laporannya, videonya mengatakan tidak. Itu untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Barat, evakuasi korban longsor yang dilakukan anak-anak, juga dapur umum, pembagian logistik, hal yang sama, pengobatan gratis. Kebetulan ada tim juga dari dokter-dokter yang di sana, serta dari Ikhwan kita Riau, merapat ke sana. Juga pemasangan pipa. Kemarin ada pengajuan, ada satu daerah terdampak, pipanya jebol, akhirnya kita kerjasama Habib dengan atau bantuan dari komunitas Cahaya Hijrah. Cahaya Hijrah ini satu komunitas pengajian yang ada di Jakarta, pimpinan Ustazah Sahnu. Dia ikut membantu melalui Syarifah Lisa untuk membantu dan merealisasikan keinginan warga. Itu memberi bantuan saluran air yang akhirnya itu bisa memberi manfaat hampir 700 atau lebih jiwa yang ada di sana, termasuk pengaliran air buat masjid, musola, pasar, bahkan warga. Dan itu sudah jadi dan sudah selesai. Lagi-lagi itu dilakukan oleh warga setempat. Kita menyiapkan alat barangnya, kita belanja, kita menyiapkan itu semua. Yang bekerja warga setempat, FPI dan Hilmi setempat, termasuk dari Riau, juga dari bantuan dari ikhwan kita PA 212. Dan itu terus kita lakukan. Dan sampai saat ini terus tiap hari kita berkomunikasi baik ke Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh. Ikhwan fillah, saat ini kondisi tidak baik-baik saja. Kalau saya katakan banyak jenazah laporan yang masih belum tertangani. Bukan kita tidak mau mengirim laskar, sebenarnya mau Habib kita ngirim laskar memang dengan biaya yang luar biasa, tapi memang harapan kita pemerintah ada inisiatif untuk mengangkat relawan dari manapun untuk membawa, karena memang harga tiket yang luar biasa. Dan juga warga di sana pun berharap, ada juga harapan dari mereka untuk bantuan tenaga, tapi mereka juga berpikir karena makanan sembako pun nggak terlalu mudah di sana. Jadi buat hari-harinya aja sangat membutuhkan dan sangat prihatin. Sehingga mereka saat ini masih berharap udah biar kita belanja dengan apa yang ada di sini. Bahkan semacam cabai-cabean, telur itu harga melambung yang luar biasa. Cuma yang saya pikirkan, entah ini yang berhak menjawab adalah para tuan guru para guru kita juga Habib Rana. Semakin hari Habib, semakin perubahan negara ini, ada salah satu keluh kesah boleh yang saya omongkan Habib ya, saya utarakan Habib ya. Perhatian kepada masyarakat semakin hari semakin tidak kurang perhatian kepada masyarakat kecil. Makanya ketika di grup DPP dikatakan jumlah jenazah sekian, yang kelaparan sekian, saya dan teman-teman mungkin banyak tidak lagi terlalu percaya dengan berita-berita seperti itu. Bisa jadi jumlah itu jauh lebih besar dibandingin jumlah yang ada. Saya kasih contoh ketika kita datang ke Sulawesi Tengah, kita melihat kondisi korban, ada satu desa hilang. Itu data begitu banyak, ada yang terdata, ada yang enggak. Jadi yang terdata itu yang masuk. Saya melihat data kita nih bagus. Sekali lagi nih, data kita bagus kalau ada istilahnya BLT, bantuan langsung tunai. Kalau itu dibikin data, mereka pintar dalam membuat data. Orang yang udah mati bisa hidup lagi, karena biar dapat BLT. Ya itu penuh tuh. Walaupun jumlahnya tadinya hanya sekian bisa jadi luar biasa. Tapi kalau udah kematian, musibah, saya melihat ini luar biasa. Mengerikan data-data seperti ini. Sebenarnya ini di kondisi di Aceh itu betul-betul memprihatinkan. Saya hanya mau ingatkan kepada seluruh pemimpin atau siapapun yang punya tanggung jawab. Ingat, pada waktunya kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian lakukan. Masih mumpung Allah beri panjang umur dan kesehatan. Bayangkan kalau kesehatan itu Allah cabut, Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya duduk di rumah dengan menonton TV, dengan kondisi semakin hari semakin memprihatinkan bagi rakyat Indonesia. Anda bisa berbuat apa? Anda hanya bisa menangis, tapi itu udah selesai, udah sia-sia. Sekarang kesempatan yang Anda berikan, harapan kita tuh pemimpin-pemimpin ada standby di tempat-tempat itu dan perhatian. Makanya jangan kaget kalau Anda suka mendengar pernyataan-pernyataan yang nggak penting keluar. Oh itu musibah, hanya heboh di media sosial. Karena memang saya katakan saya lagi, rasa kemanusiaan kita ini
udah benar-benar luar biasa mengerikannya. Rasa kepedulian sesama anak bangsa, khususnya maaf, orang-orang lemah, ini sangat memprihatinkan. Makanya hal-hal kayak begini terjadi nih, udah cobaan luar biasa. Makanya saya ingatkan lagi kepada masyarakat, Anda tugasnya satu, harus merasa memiliki ini negeri. Kalau Anda punya handphone, saya ambil, reaksi Anda apa? Marah. Karena apa? Anda memiliki, merasa ini barang-barang saya. Begitu juga negeri ini, negeri punya kita. Kalau dirampok, dijajah terus-menerus dan Anda diamkan, Anda merasa tidak memiliki. Tidak boleh begitu, harus dibalik, Anda harus merasa memiliki. Saya ingat dulu waktu Habib, saya punya guru, maaf, saya bicara depan beliau. Waktu saya di mobil bersama beliau, beliau berbicara dengan lantang di dalam mobil, saya duduk di bagian belakang, beliau bicara yang saya, maaf, gemeter, agak takut. Tutup telepon, saya bilang, Habib gak takut nih disadap dan lain sebagainya. Apa yang beliau katakan? Ali, emang kita mau ngapain? Mau nyolong Mas Monas? Enggak. Jangan pernah Ali menganggap kita ngontrak di negeri ini. Itu bahasa antum, Bib, Anda selalu ingat di kepala saya. Jangan pernah kita merasa ngontrak di negeri ini negeri kita. Kalau kita tidak perbaiki, siapa lagi? Kenapa kamu mesti takut? Kalau dia pasti sadap, kalau belum sadap, dan kita ingin memperbaiki di negeri. Ingat Ali, ada yang mencatat kita selalu, dan kadang kita masih berani berbuat sesuatu yang tidak-tidak. Padahal itu udah pasti ada dua malaikat yang selalu mencatat. Kita kan itu udah pasti tercatat. Kita masih berani melanggarnya. Kita masih berbuat kesalahan. Kenapa kita mesti takut? Jadi itulah saya katakan kepada antum semua, rakyat dimanapun berada. Duka Sumatera, duka orang DKI, duka orang Jawa, duka orang Sunda, duka semuanya. Itu yang harus dirasakan. Sebenarnya walaupun saya merasakan ini, hal-hal kayak begini mengerikan luar biasa. Bayangkan, ada kasus seperti maaf, KPPS, hampir 800, saya ulangkan lagi ini bahasa, 800 hampir 1000 orang meninggal. Coba, apa tanggapan saudara kita se-Indonesia? Seperti tidak ada artinya. Berapa yang menjadi janda, berapa yang menjadi yatim, berapa ibu yang sudah lagi tidak mendapatkan cium tangan dari anaknya, hilang begitu saja. Perhatian kita kurang. Makanya kepada istri-istri para pejabat, anak-anak para pejabat, ibu, orang tua, jangan bangga dengan pakaian dan handphone dan apapun yang kalian miliki dengan kemewahan. Karena ketahuilah yang Anda dapat, kalau itu dari hak-hak yang benar dari suami Anda bersyukur. Tapi kalau bukan, ingat, Anda dapatkan dari tangisan, jeritan, kelaparan, nyawa, darah rakyat Indonesia. Apa yang kalian mau banggakan? Ingatkan kepada suami-suami Anda, kepada anak-anak Anda, berbuatlah yang betul tanggung jawab itu. Karena tanggung jawab itu ada waktunya, umur ada waktunya. Ketika kematian itu datang, selesai sudah. Makanya saya berharap kepada antum semua, wala tayas min rauhillah, jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah. Terus doa, terus dukung, apapun bentuk dukungannya, itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Kurang lebihnya itu, dan saya juga minta maaf jika ada kesalahan, dan saya berterima kasih sekali lagi kepada saya punya guru yang selalu membimbing dan peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Sekian dari saya, minta maaf, wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi, jazakallah khair. Luar biasa yang sudah disampaikan oleh Habib Ali tadi. Ada catatan yang menarik dari Habib Ali, ya ikhwan. Apa yang dilaporkan selama ini tentang jumlah yang wafat, jumlah yang luka, jumlah pengungsi, kita hanya berpegang kepada laporan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kalau memang kita ingin data yang asli, justru saya minta kepada DPP FPI, begitu juga Hilmi, di samping kita menyalurkan bantuan, di samping kita menyalurkan segala kebutuhan mereka di medan bencana, minta kepada relawan di sana juga mencatat di setiap titik data-data korban, yang bisa jadi data korban di kampung mereka belum masuk data dalam BNPB. Seperti tadi katanya, oh ini ada 2 desa tenggelam. Nah, 2 desa tenggelam itu apa nama desanya? Kan ada data statistik sebelumnya ada. Nama desa itu sekian, jumlah penduduknya sekian, data statistik itu ada. Berarti kalau memang 2 desa itu hilang, ya tinggal kita lihat data statistiknya ada berapa orang dan ada berapa jumlah yang hilang di desa tersebut. Sebab begini, kalau kita nanti tidak apa kita meragukan data dari BNPB, tapi jangan sampai kita salah bicara, kita menyerang.
Kalau kita menyerang, kita bilang bohong, saudara, nanti akhirnya kita yang kena tuntut balik dari BNPB. Seolah-olah kita menyebarkan kebohongan. Hati-hati, saya udah pengalaman dengan dalil-dalil kebohongan. Habib Hanif sampai di penjara 1 tahun, saya dituntut 6 tahun, katanya menyampaikan berita bohong. Hati-hati. Nah, karena itu kepada semua yang ada di sini, tolong sampaikan kepada relawan-relawan kita yang ada di daerah, kalau melapor ke pusat bukan hanya sekedar kebutuhan. Kalau memang di kampung itu ada sekian orang yang hilang, ada sekian orang yang meninggal, ada sekian jenazah kita temukan, nah tolong itu juga jadikan sebagai bahan laporan kita. Nah, nanti itu bisa kita cek dengan data BNPB, apakah data yang kita punya itu sudah masuk data BNPB atau belum. Nah, insya Allah dengan demikian nanti kita akan bisa mendapatkan data yang lebih konkret dan akurat, insya Allah. Tapi betul yang dikatakan Habib Ali tadi soal kelaparan ini soal bahaya ya kawan. Hari ini yang meninggal 1000, tapi kalau kelaparan dibiarkan 3-4 hari besok bisa 5000 yang meninggal gara-gara kelaparan, bukan gara-gara banjirnya, bukan gara-gara longsornya, bukan tertimbunnya saudara. Jadi sekali lagi, yuk mari sama-sama kita galang dana untuk Sumatera, baik itu Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, amin. Lanjut, Adi Alwi langsung baca mahal qiyam, dan yang akikah dibawa ke depan. Setelah itu langsung kita sholat zuhur dan makan siang. Shallu ala nabi.